Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Bagaimana kalau persamaan itu pangkat x-nya lebih dari 2? Maka dikatakan suku banyak. Kemudian pada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, a-nya adalah koefisien x kuadrat, b-nya koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau a-nya sama dengan 0, maka persamaan a itu menjadi persamaan linier, menjadi bx tambah c sama dengan 0. Yang berikutnya adalah jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 4 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa ini a-nya sama dengan 1. Ya. Misalnya x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai b-nya sama dengan 0. Jadi bx-nya tidak ada. Contohnya adalah x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Y kuadrat kurang 5 sama dengan 0. A kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap di sini, konstantanya sama dengan 0 atau c-nya sama dengan 0. Jadi contohnya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. 2x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Ini contohnya adalah 4x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Berikutnya, cara menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Ya, jika kalian melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kalian membuat perkalian dua buah persamaan linier. Pemfaktoran sudah diajarkan sejak di SD. Ya, misalnya faktor dari 6, faktorisasi prima dari 6. Faktor 6 sendiri adalah 1, 2, 3, dan 6. 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6. Tapi bisa juga di sini bilangannya adalah bilangan negatif. Misalnya negatif 1 kali negatif 6 hasilnya 6. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6. Nah, itu merupakan faktornya. Ya. Nih. Pada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, b-nya ini hasil penjumlahan suku 1 dan suku 2. Sedangkan c-nya adalah penjumlahan perkalian antara suku 1 dan suku 2. Yang bedakan ya, b-nya penjumlah, c-nya mengali. Ini contohnya adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita harus mencari faktor dari 6 yang menghasilkan jumlahnya sama dengan 5. C-nya kan pengali, B-nya penjumlah. 6 bisa seperti tadi yang disampaikan, bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Karena di sini B-nya ini positif, maka kita ambil yang positif saja, nggak usah negatif 1 kali negatif 6 atau negatif 3 kali negatif 2. Karena untuk 6 positif, maka faktornya bisa 1 dan 6 dan 2 dengan 3. Yang jumlahnya sama dengan 5, maka kita ambil 3 dengan 2. Ya, sehingga akarnya ini jadi x tambah 3 sama dengan 0, menjadi x sama dengan negatif 3. X-nya 3-nya berpindah, gitu juga yang ini
Atau X ditambah 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 2. Maka akar dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 dan negatif 2. Contoh yang berikutnya adalah X kuadrat dikurangi 9. Faktor dari negatif 9 itu adalah 3 kali 3 atau 1 kali 9. Karena di sini negatif, berarti salah satu dari bilangan itu harus negatif. Dan faktor dari negatif 9 itu tadi, karena di sini B-nya itu 0, maka jumlah dari faktor 9 itu harus sama dengan 0. Maka kita ambil yang 3 dengan 3, karena 3 dengan 3 selisihnya 0. Ya, jadi satunya positif, satunya negatif. Nah ini, sehingga jadi X kurang 3 kali X tambah dengan 3 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 3, X kurang 3. Sehingga akar dari X kuadrat dikurang 9 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Untuk melengkapi kuadrat sempurna, maka persamaan itu harus kita ubah menjadi X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. Ya, ini contohnya adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 6 sama dengan 0. Nih, jadi X kuadrat tambah 8X tambah 6 sama dengan 0, ini harus diubah seperti ini. Jadi X kuadrat ditambah 8X sama dengan 6-nya pindah jadi negatif 6. Ini harusnya ada rumusnya untuk menentukan ini ya. Ini A-nya 1, B-nya 8, C-nya 6. Nah ini kenapa kok jadi 16 ya? Jadi ini dari rumusnya X plus minus B kuadrat, B per 2A pangkat 2. Yang di sebelah kanan ya. Jadi ini negatif 6 ditambah B kuadrat per 2A. Ya. Ini. Sehingga didapat X kuadrat, X ditambah plus minus, ya 8 per 2, rumusnya kan 2A, 2 kali 1, ditambah ya 2 kali 1 ditambah 16. Kenapa? Dicari yang akar sempurna, sama dengan negatif 16 ditambah negatif 6 tambah 16 ya. X ditambah, kenapa ini jadi 4X pangkat 2 ya. Kok jadi 4? Ini dari 8 dibagi 2 per 1. Sehingga didapatkan 4 sama dengan 16 sama dengan 10. Ya. Ini agar di sini ini jadi bentuk kuadrat. Ya. Sebenarnya ini aja, ini dibagi 2 per 8 dibagi 2 kali 1 kan 4 pangkat 2-nya 16. Ya, kalau misalnya di sini 10, maka ya 10 bagi 2 bagi 2 kali 1 5. Maka di sini menjumlahnya jadi 25 ya. Ini sehingga jadi negatif 6 tambah 16 sama dengan 10 ini tadi ya. Ini pangkat 2. Kalau pangkat 2 maka jadi bentuk akar. Ini akar. Ya. Kalau akar bisa positif bisa negatif. Maka di sini untuk bentuk kuadrat di sini ada plus minus. Jadi X tambah 4 sama dengan plus minus akar 10. Maka didapat X dikurang 4 atau negatif X dikurangi 4. Ya. Kemudian yang berikutnya dengan menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya. Nah, misalnya seperti ini, X kuadrat dikurangi 4, X kurang 5 sama dengan 0, maka A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Kemudian ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam rumus ABC ini.
Ya. Nih. Jadi min B plus minus akan B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tadi B-nya negatif 4, jadi negatif, ini dari rumusnya negatifnya, B-nya negatif 4 ditambah plus minus negatif 4 pangkat 2. Dikurangi 4, A-nya 1, B-nya negatif 5, per 2 kali A-nya 1. Ya, ini 16, ini 20, jumlahkan 36. Jadi 4 tambah akar 36. Akar 36 adalah 6. 4 ditambah 6, 10 bagi 2, 5. Di sini yang membedakan hanya tanda ini, karena ini ada plus minus ininya saja yang berubah. Ya, jadi kita nggak usah hitung ini lagi, nggak apa-apa. Kita samakan, hanya tanda di sini jumlah, ini jadi kurang. Jadi 4 dikurangi akar 36 per 2. Tadi akar 36 adalah negatif 6. 4 dikurangi 6, negatif 2 bagi 2, negatif 1. Berarti akar-akar dari persamaan tadi X kuadrat dikurangi 4X dikurang 5 sama dengan 0 adalah 5 atau negatif 1. Itu ya. Yang berikutnya, grafik fungsi kuadrat. Bagaimana menentukan grafik fungsi kuadrat? Ya, fungsi kuadrat itu apa toh? Fungsi kuadrat itu pada dasarnya sama dengan persamaan kuadrat, hanya penulisannya ditambahkan dengan huruf Y. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Dari grafik dari fungsi kuadrat ini berupa parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Ya. Jadi melengkung. Nah, seperti ini nih contohnya ya. Ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X pangkat 2. Ini. Untuk nilai fungsi, ya, jika A-nya itu positif, maka akan berpengaruh terhadap bentuk grafiknya. Positif ataupun negatif. Kalau positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian juga, jika A-nya itu semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Kemudian, kalau A-nya kecil, maka lebih besar. Itu maksudnya kurus dan besar itu apa? Nah, ini seperti ini contohnya. Ini A-nya adalah 2, sedangkan ini adalah 1. 2 dengan 1 lebih besar 2, maka parabolanya lebih menciut. Kemudian yang ini A-nya 1, ini lebih besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang tadi akan terbuka ke bawah jika A-nya negatif, akan terbuka ke atas jika A-nya positif. Bagaimana menentukan grafik ini? Nah, membuat garis itu sama dengan membuat garis pada persamaan garis. Jadi kita akan kembali lagi mengingat materi persamaan garis, menentukan atau menggambar grafiknya. Demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dibaca dan dipelajari agar lebih memudahkan kalian memahami materi ini ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada. Terima kasih, jaga kesehatan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.